A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Erik Yusuf. Semoga pemirsa selalu dalam berkah dan rahmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai muslim kafah. Bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah, yang menyeluruh, yang masuk ke dalam keislaman total. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua ya masuk ke dalam muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan membahas di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 208 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, ya, ke dalam agama Islam menyeluruh atau kafah. Kafah atau menyeluruh, ya, atau komprehensif, ini mesti kita lakukan ketika kita masuk ke dalam keislaman. Semisal didasari dengan yang namanya iman, ya. Iman, amanu, kemudian wa amilus sholihah, kemudian mengimplementasi keimanannya di dalam amal-amal yang soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau kita lihat iman, ini ada rukun iman atau tonggak-tonggak keimanan yang kita pahami dengan 6 rukun iman. Ini harus menyeluruh, dari mulai keimanannya saja ini pemirsa harus menyeluruh, ya. Pertama, iman kepada Allah. Nah, ini harus kuat secara tauhidnya, bagaimana dia masuk ke dalam keimanannya kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian dilanjutkan iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, ini tidak bisa, dia tidak beriman salah satunya saja, tidak bisa. Harus kafah, harus menyeluruh, harus bahkan terintegrasi. Bukan hanya komprehensif tapi terintegrasi. Artinya adalah berkaitan dengan yang lain dan tidak terpisahkan. Karena memang rukun-rukun ini tidak terpisahkan. Seperti misalnya sebuah bangunan, pemirsa. Sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, itu kan tergantung dari bagaimana tiangnya, rukunnya. Ya, rukun itu tiang atau tonggak yang kokoh. Jika seandainya satu saja dia tidak kuat, atau misalnya dia runtuh, ini akan membuat bangunan ini tidak kokoh atau goyang. Nah, inilah yang dipahami bahwa tonggak-tonggak keimanan, rukun-rukun iman ini harus kafah, kita masuk ke dalam keimanannya, harus menyeluruh dan terintegrasi. Ya, jadi bagaimana orang bisa bicara bahwa, oh saya yakin sekali, beriman sekali sama Allah, tetapi tidak beriman kepada Rasulnya. Nah, ini tidak bisa. Ya. Atau sebaliknya, beriman kepada Rasulullah SAW tetapi tidak beriman kepada Allah, tidak bisa. Atau yang sering kali kita lihat, beriman kepada Allah, jelas. Beriman kepada malaikat, iya. Beriman kepada yang namanya Rasul, iya. Tetapi kepada kitab, ini masih setengah-setengah. Misalnya, dia lihat ayat-ayat yang menguntungkan, dia ambil. Ayat-ayat yang tidak menguntungkan, dia tidak mengimaninya atau tidak mau melaksanakannya. Semisal begini. Ada ayat-ayat tentang waris misalnya, ya. Nah, ketika ayat-ayat tentang waris, dia tidak mau melaksanakan bahwa yang namanya laki-laki ini mendapatkan lebih dari perempuan misalnya. Dia tidak mau melaksanakan ini. Sementara ayat-ayat yang lainnya dia mau melaksanakan karena dia merasa bahwa itu adalah sebuah keuntungan bagi dia. Nah, hal-hal seperti ini yang dipahami bahwa dia tidak masuk ke dalam agama secara kafah, ya. Tidak bisa, kita harus masuk secara menyeluruh. Jadi perintah Allah di dalam agama ini harus dijalani secara menyeluruh. Semua. Dari mulai hukum-hukum warisnya, ya, bagaimana kemudian hukum pernikahan, bagaimana semuanya. Ini harus kafah, harus menyeluruh. Atau seringkali kalau kita lihat, di dalam keimanan atau rukun iman, seringnya adalah semuanya sudah diimani, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, ya, yaumul akhir. Tetapi yang kemudian goyah adalah bagaimana dia tidak mengimani qada dan qadarnya. Nasib dan takdir, ya. Nah, ini seringkali orang-orang tidak beriman kepada ini. Jadi ketika tiba-tiba dia atau tidak memahami keimanan qada dan qadar ini. Jadi ketika tiba-tiba dia diberikan kesulitan, ya, atau diberikan kemudahan, dia pikir ketika diberikan kemudahan, ya, masuk ke dalam keimanannya. Tapi ketika diberikan kesulitan, dia merasa bahwa, oh, Allah telah berbuat tidak adil kepadanya, suuzon kepada Allah. Padahal kalau kita lihat apapun yang Allah berikan, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan segala sesuatunya. Kita mungkin berpikir bahwa itu buruk bagi kita, tetapi buat orang yang beriman tidak ada hal yang buruk, ya. Karena buat orang yang beriman segala sesuatu ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk dirinya. Musibah-musibah pun itu merupakan pengguguran dosa-dosanya. Nah, jika kita melihat hal seperti ini pemirsa, artinya tidak bisa yang namanya keimanan itu terpisah-pisah. Tidak bisa yang namanya keimanan itu kemudian tidak kafah atau tidak menyeluruh atau tidak terintegrasi, ya, tidak berkaitan dengan yang lainnya, harus berkaitan dengan yang lainnya. Semisal begini, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak beriman kepada malaikat. Nah, ini juga permasalahan yang akan muncul adalah salah satunya bagaimana implementasinya. Semisal kita tahu bahwa yang namanya malaikat, misalnya malaikat itu selalu mencatat perbuatan baik dan buruk, misalnya begitu, ya. Malaikat itu kemudian memberikan atau bagaimana kita itu ditemani di setiap subuh oleh malaikat, misalnya memberikan yang namanya rahmat dari Allah dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak memahami ini, kalau kita juga tidak mengimani ini, artinya apa? Artinya kita tidak menyeluruh mengetahui bagaimana secara proses, secara sunatullah, bagaimana Allah mengatur segala sesuatu kejadian di muka bumi ini. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kafah dalam keimanan itu penting sekali, ya. Ketika keimanan ini kafah atau menyeluruh, inilah yang akan mudah diimplementasikan menjadi amal soleh. Ketika tidak menyeluruh, ini akan sulit implementasi kepada amal solehnya, ya. Karena kafah itu bukan hanya di keimanannya saja, tetapi juga nanti masuk ke dalam amal solehnya, ya. Jadi iman, kafah harus menyeluruh dengan amal solehnya. Jadi mereka yang namanya iman dan amal soleh ini juga harus terintegrasi, ya. Jadi kafah ini secara luasnya adalah menyeluruh semuanya. Bukan hanya keimanannya saja, bukan hanya nanti amal solehnya saja, tetapi kafah antara keimanan dengan amal solehnya. Jadi karenanya bentuk keimanan tadi, ya, yang paling konkret implementasinya adalah amal soleh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali karenanya nanti akan kita bahas apa-apa tentang kafah atau menyeluruh ini. Tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana kafah atau menyeluruh tadi. Kita sudah membahas bagaimana keimanan harus masuk secara kafah atau menyeluruh. Dari mulai semua tonggak-tonggaknya atau rukun-rukun dari keimanan tersebut. Nah, setelah kafahnya keimanan ini secara luasnya, bagaimana keimanan ini diimplementasikan kepada yang namanya amal soleh. Nah, amal soleh ini secara simbol kalau kita lihat ada di dalam rukun Islam. Nah, karenanya tonggak-tonggak rukun Islam pun ini harus kafah, harus menyeluruh. Kalau kita lihat dari mulai awal syahadat, ya. Syahadat, bagaimana sholat, bagaimana saum, ya, puasa, bagaimana zakat dan haji. Syahadat ini sebetulnya kalau kita pahami, ini adalah sebuah simbol dari komitmen, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah sebuah komitmen. Nah, komitmen ini kalau kita lihat bagaimana dia harus terintegrasi komitmen ini dengan apa? Dengan yang namanya komitmen kepada Allah dan juga komitmen kepada sesamanya. Karenanya kalau kita lihat bagaimana aqimus sholah itu
sebuah simbol hablum minallah, dan wa yu'tu zakah adalah sebuah simbol hablum minan nas. Jadi komitmen ini bagaimana kita lihat menyeluruh, bukan hanya komitmen kepada dirinya sendiri dan juga Allah, tetapi juga bagaimana komitmen terhadap dirinya sendiri juga kepada sesamanya. Jadi menyeluruh antara hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kita harus pahami bagaimana sebetulnya implementasi dari syahadah, bagaimana implementasi dari sholat, bagaimana implementasi dari puasa, dari zakat, dan dari haji ini. Inilah bentuk-bentuk kalau kita lihat kafah atau menyeluruh. Jadi jangan orang mau hanya syahadat dan sholatnya saja, tetapi dia tidak mau puasa, ya. Atau terbalik. Biasanya kalau kita lihat ada orang-orang yang berpuasa Ramadan, puasa wajib dilakukan, tetapi dia tidak sholat. Jadi tidak kafah, ya, melaksanakan puasanya, tetapi tidak mau melaksanakan sholatnya gitu. Ada juga yang terbalik, ada yang juga yang mau melaksanakan sholat tidak mau melaksanakan puasa wajibnya. Ini tidak bisa, semuanya harus dilakukan. Jadi antara syahadat, komitmen tadi, bagaimana aqimus sholahnya, ya, bagaimana menegakkan sholatnya, bagaimana juga saumnya, ini harus dilaksanakan. Juga masuk kepada simbol-simbol hablum minan nasnya, ini juga harus dilaksanakan zakatnya dan hajinya jika dia mampu. Karena urusan zakat dan haji ini ada sebuah tekanan bahwa bagi mereka yang mampu. Artinya apa? Artinya agama Islam ini mengajak semua umatnya untuk produktif, untuk masuk ke dalam kemampuan agar mereka bisa mendapatkan pahala yang istimewa adalah pahala zakat dan pahala haji. Sebetulnya ke sana. Jadi tidak ada salah satu pemahaman yang membuat seseorang itu merasa bahwa saya tidak perlu kaya, ya. Saya tidak perlu bekerja keras, yang penting ibadah mahdhoh atau ibadah-ibadah ritual. Tidak seperti itu. Jadi ibadah ritual mahdhohnya, hablum minallahnya harus terus bagaimana sejalan dengan ibadah hablum minan nas, ya. Ya, kalau kita hanya hablum minallah saja ini tidak kafah, karenanya kafah itu hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, jadi bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, ini adalah harus menyeluruh. Tidak bisa seseorang itu bagus tadi komitmennya, secara syahadatnya bagus sekali, tetapi kemudian sholatnya juga bagus sekali, puasanya bagus sekali, tapi dia tidak mau berzakat. Bahkan di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, Abu Bakar yang begitu lembut, ya, ini memerangi satu kaum yang tidak mau membayar zakat. Bayangkan, mereka tidak mau membayar zakat sampai disiapkan pasukan perang untuk memeranginya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang wajib, yang harus ditegakkan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kafah kita bisa memahami lagi. Salah satunya bukan hanya rukun imannya saja, tetapi juga amal solehnya, atau yang disebut dengan pemahaman kafah, implementasi dari keimanannya. Nah, kalau kita sudah melihat keimanan harus kafah, kemudian implementasi dari keimanannya adalah amal solehnya yang disimbolkan dari rukun Islamnya harus kafah. Ini artinya kalau kita masuk ke dalam keislaman secara menyeluruh kita harus kafah, ya. Semuanya secara luas kita harus kafah. Banyak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam ibadah-ibadah mahdohnya sudah bagus, ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana perilaku atau lifestyle atau gaya hidup. Nah, ini juga salah satunya. Jadi gaya hidup ini juga harus masuk ke dalam kafah tadi, ke dalam sesuatu yang dilandasi oleh tadi keimanan, amal soleh, ya, juga tawassul bil haq dan tawassul bis sabr tadi. Ingat, misalnya begini, dia sudah sholat bagus gitu ya, tetapi dia tidak kafah, artinya masih berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini tidak kafah, ya. Atau dia masuk ke dalam ibadah-ibadah yang mahdhoh yang bagus, ritual-ritual yang bagus, tetapi dia tidak masuk ke dalam cara berpakaian yang baik misalnya. Nah, ini juga sebetulnya disebut tidak kafah. Kita itu harus masuk ke dalam yang namanya syariat. Ya, syariat ini adalah sebuah jalan, ya, syar'i ini sebuah jalan yang menjaga bagaimana umat muslim, bagaimana kita
itu menjaga amal soleh kita agar supaya selalu di dalam syariatnya, selalu di dalam hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan agama. Nah, inilah syariat. Ya, alhamdulillah kita punya syariat yang membuat kita itu tahu, paham seperti apa di dalam melaksanakan kehidupan kita ini. Makan pakai tangan kanan itu syariat. Masuk dalam masjid pakai kaki kanan itu syariat. Jadi dengan syariat ini insya Allah kita tertuntun, dan inilah yang dimaksudkan dengan kafah atau menyeluruh tadi. Jangan sampai kita melampaui batas atau melanggar batas-batasnya. Masuk terus di dalam syar'i atau syariatnya. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali. Karenanya jangan kemana-mana, tetap di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kafah kita juga bisa melihat bagaimana tatanan dari mulai niat, cara dan aturannya. Ya. Jadi kita memahami ketika kita ingin melakukan sesuatu, inamal amalu binniat, segala bentuk perbuatan amal kita sangat bergantung kepada niat. Jadi intinya adalah bagaimana meluruskan niat kita. Tujuan-tujuannya insya Allah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita lihat tatanan niat ini lillah, fillah, billah, ya. Jadi kita laksanakan segala sesuatu ini karena Allah, ya, untuk Allah, dengan bersama Allah, dan insya Allah inilah tujuan yang disandarkan kepada orientasi akhirat kelak. Nah, awal adalah tujuannya, niatnya kita luruskan, kita benarkan sesuai dengan apa yang Allah ridho, artinya lillahi ta'ala. Kemudian dari sana menuju kafah adalah setelah tatanan niat, bagaimana kemudian kita meluruskan juga cara. Nah, jadi caranya harus benar, caranya harus cara yang diridhoi oleh Allah, yaitu yang dituntun, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi caranya harus tiba kepada Rasulullah SAW. Ya, ini secara teorinya, jadi artinya tadi tujuan dan niatnya, kemudian caranya tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan dalam peperangan sekalipun, gitu. Ya, dalam peperangan sekalipun, bagaimana umat Muslim ini itu bukan berperang untuk melampiaskan nafsunya, bukan untuk dendam atau amarahnya, bukan, tetapi bagaimana untuk menegakkan al-haqq. Jadi bukan yang penting menang, bukan, tetapi bagaimana meraih kemenangannya itu juga menjadi hal yang penting. Ya, bahkan ada satu perkataan yang jika seandainya menang tetapi Allah tidak ridho, ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh umat Islam. Juga ketika dia tidak memenangkan, tapi kemudian dia melakukannya dengan cara yang Allah ridho, ini menjadi penting. Jadi yang menjadi penting adalah bukan menang atau tidak menangnya, tetapi bagaimana mencari ridho Allahnya. Ya, kita bisa memahami salah satunya ketika peperangan, seorang sahabat yang sudah akan membunuh seseorang di dalam peperangan, tiba-tiba lawannya ini meludahinya, akhirnya tidak jadi untuk membunuhnya karena beliau berbicara awalnya akan membunuh karena berperang di jalan Allah, tetapi kemudian ketika meludahinya dia merasa membenci dan muncul amarahnya yang akhirnya dia akan membunuh bukan karena Allah tetapi karena permasalahan nafsunya, dan akhirnya dia mengurungkan niatnya. Nah, ini inti bahwa Islam itu, agama ini adalah meluruskan dari mulai niat sampai ke cara, gitu. Jadi tidak bisa niat baik, caranya tidak baik, atau sebaliknya niat yang tidak baik dan cara yang baik. Sama-sama tidak bisa. Jadi artinya niat mesti lurus, lillahi ta'ala sesuai dengan yang Allah ridho. Cara pun sama, yang Allah ridho adalah yang i'tibar kepada Rasulullah SAW. Kemudian diikuti jika ingin kafah, dia harus menggunakan aturan yang Allah ridho. Nah, inilah aturan Al-Quran. Yang seringkali orang juga seringkali ada yang tidak memahami kenapa kok harus menggunakan aturan Al-Quran, gitu. Ya, jadi ketika tiba-tiba kenapa aturan Al-Quran, semisal ketika dia melakukan kesalahan dia harus menebusnya dengan cara misalnya kisos, misalnya, ya, hudud misalnya. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dipahami, perlu pengkajian lebih dalam, karena sesungguhnya
Allah yang mesti lebih mengetahui mana yang lebih baik untuk kehidupan manusia. Dan manusia tidak lebih tahu daripada Allah tentu. Nah, jadi jangan sampai manusia merasa lebih tahu dari Allah, lebih merasa berhak daripada Allah, dan inilah yang akan membuat dirinya akan semakin jauh dari Allah. Ya, semakin jauh dari kekafahan atau semakin jauh dari bagaimana dia menjalani kehidupan keislamannya yang selamat dunia wal akhirah. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bermuhasabah sampai sejauh mana kita dalam masuk ke agama Allah ini? Apakah sudah fisilmi kafah atau kita masih setengah-setengah? Karenanya Allah menginginkan kita masuk secara menyeluruh. Ya. Nah, apakah kita sudah masuk secara menyeluruh? Nah, itulah pemirsa ya. Kita harus berlatih bagaimana kita masuk menyeluruh. Ya. Jangan kita ambil yang enak-enaknya saja buat kita, tetapi juga yang kurang enaknya, yang kita belum pahamnya, kita harus juga masuk menjalaninya. Insya Allah jika kita masuk di dalam kekafahan, ikhlas lillahi ta'ala, menggunakan caranya dengan cara-cara Rasulullah SAW, dan menggunakan aturan-aturan yang terbaik, aturan yang bersumber kepada Al-Quran, insya Allah kita akan masuk secara kafah. Mudah-mudahan pemirsa, ya. Karenanya akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, sampai berjumpa lagi di episode-episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.